Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo, welcome back to my channel. Ya, lu jadi udah pada lihat kan judul videonya itu pindah kerja. Ini gue udah yang kedua kalinya gue pindah kerja. Jadi kalau lu nonton video gue yang sebelum-sebelumnya pasti lu tau lah cerita kenapa gue bisa pindah-pindah kerja. Oke. Nah, di vlog gue yang ke-10 ini gue itu bakal jelasin bentar. Tadi udah gue catat. Bentar ya. Oke, gue bakal jelasin ke kalian itu work permit. Oke, work permit. Terus ada selama pandemi ini kita ada kebijakan dari pemerintah Polandia. Terus TRC and then seterusnya. Oke. Tapi sekarang gue bakal kasih lihat dulu pada perjalanan gue pindah lagi sama Mas Husen ke tempat gue kerja sekarang. Ya tempatnya nggak begitu jauh sih, ini 2 jam. Kalau dari tempat yang lalu sih lebih jauh, cuma kalau dari Warsaw itu cuma 2 jam lah naik kereta. Oke, so stay tune. Kita mulai vlog 10. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yo, what's up? Bagaimana kabarnya? Welcome back to my channel. So, sekarang gue sama Susen udah tiba saatnya kita pindah kerja lagi coy. So, udah beli tiket. Perlu nggak sih kalian gue jelasin? Soalnya gue juga lupa gimana. Ini apaan aja? Oke, so jadi ini masih hari Minggu. Kita berangkat ya besok hari Senin. Jam 5 pagi ya? Ya, jam 5.32. Kita jam 5 udah dari sini lah. Jadi kita transit Warsaw, habis itu kita ke Wrocław. Sekarang udah di stasiun gue, Susan di dalam. Setengah jam lagi kita berangkat. Cuma gue mau lagi sholat but dulu nih. Right. Jadi sekarang itu gue berangkat ke Warsaw, ke Wrocław, transitnya ke Warsaw. Dari Warsaw gue nunggu nanti setengah jam, habis itu baru gue lanjut lagi ke Wrocław dari Warsaw. Kacau nih orang nih. Tadi masker ketinggalan. Sekarang apa ketinggalan? Charger. Baby stock. Goodbye baby stock. See you again. Aduh, ini bekas kena minyak ya. Alright then. Hero. Yo, what's up guys? Actually sekarang udah hari keberapa kita di sini? Hari keempat. Hari keempat. Jadi kemarin kita udah medical test dan macam-macam. Nggak bisa ngambil video di rumah sakit, jadi nggak kerekam gitu dah. Nah, jadi sekarang kita seminggu ini nunggu, baru hari Senin kita ke pabriknya, ke tempat kita kerja. Tapi kita safety training dulu, health and safety training dulu. Harusnya sih 12 jam ya. Berarti kalau kita start dari jam 9, kita cuma masuk berapa jam tuh? 9 jam. Cuma masuk 9 jam. Alright. Sehingga di sini di kota ini walaupun lebih kecil daripada kota gua sebelumnya, tapi ada Auchan, ada Lidl, ada Kaufland. Nah, ini lucunya nih. Ini kan media ekspor ya. Di samping sana tuh ada Neonet. Terus ini MediaMarkt. Jadi lu nggak pusing-pusing deh kalau mau beli barang elektronik gitu. Kalau di sini di media ekspor mahal, lu bisa langsung ke sana, bisa langsung ke Neonet. Asik ya. Nah, per tanggal 1 Februari itu jam orang tua udah nggak ada kemarin. Waktu gua belanja ke Zapka kan, tapi nggak tahu juga deh. Itu cuma berlaku di Zapka atau di kota ini aja, atau di semua Poland. But we'll see. We'll check it out. We'll find out. Bla bla bla. Aduh capek gue, jalan jauh banget sih. So guys, gue udah kelar dari kantor agensi gue, ada di situ. Terus, nah inilah Wrocław. Ini kayak senternya gitu loh. Nah, terus gue dikasih tahu sama bapak kos gue kalau di sana tuh di gedung sana itu kalau hari Kamis dia suka jual barang second gitu, kayak thrift shop kayak gitu.
Harganya serba 1 zloty. Gila. Mereka nggak pernah lihat orang Asia kalau di sini ya. Pada ngeliatin gue semua nih. Bukan kayak di sana. Gue nggak tahu tuh ngapain rame-rame di situ. Tapi di sini gue bakal kasih info tentang TRC, oke? Selama pandemi ini regulasinya kayak apa? Ada solusi baru dari pemerintah Polandia tentang TRC buat kita para PMI, oke? Nah, jadi contoh kayak gue nih, visa gue kan expired itu bulan depan tanggal 15. Tapi selama pandemi ini pemerintahnya Polandia itu ngasih keringanan. Jadi kita walaupun visa expired, selama itu masih pandemi kita masih boleh legal stay dan kerja di sini. Alright. Nah, tapi gue dikasih 2 opsi tadi. Sama agensi itu bisa nunggu Dzień dobry. Selama pandemi itu kita bisa nunggu sampai pemerintah itu kayak oke, sekarang kita back to normal. Kita dikasih 30 hari buat urus dokumen kita. Tapi ada opsi lain juga, kalau kita mau sebelum tanggal 15 kita bisa apply TRC dari Workshop, dari agensi. Alright, so gue mesti ngasih tahu nih ke anak-anak yang lain. Dan untuk kalian juga, for sure. Terus ada juga nih yang tanya, kenapa sih kalau misalnya kita apply ke salah satu agensi work permitnya lama banget, bisa sampai kayak 2 sampai 8 bulan. Jadi gue baru tahu tadi juga karena gue tanya-tanya juga barusan. Itu tergantung dari mana main office ya agensinya tersebut. Misalnya kayak agensi gua itu main office-nya itu ada di Wrocław. Jadi buat bikin work permit mereka apply-nya di Wrocław, Wrocław tulisannya. Nah, kalau di kota-kota yang sedikit, are you finished? Are you going back to the house? Oh, let's go. Lanjut nanti ya. Nah guys, dari sini gue lupa ya kan mau gue jelasin work permit, but jangan di skip ya, nanti di belakang semuanya gue bahas, oke? So enjoy dulu ini. Oke, kita lanjut ke hari selanjutnya. Volkswagen Dam. Damn, it's so windy. Right, so ini gue kasih tahu itu di sana ada salib, soalnya ada sejarah, ada pendeta yang dibunuh di situ, itu jadi untuk tandanya. Airnya Why there is so many beku semua. Yes, it's very good. Smart people buying Japanese car. Smart people buy Japanese They car know what is good. because there, you know, in our place we don't see any houses, we see only apartments, only buildings. Here we can see right houses. Have you been to Wrocław? Yes, I mean, it's very beautiful. Very good. Oh, very beautiful. Come on. We need more speed, yeah. Oh. We need more speed. Look at that. Okay. Dobra. Dobra. Oh, this. No, do you want us to push the car? Czekaj. Musimy back. Right. Czekaj. Musimy back. Okay, push. We must back, yes. The car is stuck. You cannot go more than that. So we park the car there, so we take a walk then. Right. It's ice. Yeah, it's nice. It's slippery. Oh shit. What was that? Yo, ini salah satu pemandangan di kota Wrocław. Oh man, it's nice. Nah jadi gini guys, kalau misalkan skill komunikasi lu oke, jadi enak kan, lu bisa jalan-jalan. Ini yang jalan-jalan sama gua ini bapak kos gua jalan-jalan sama Susan nih yang ngambil gambarnya lagi Mas Susan. That's why I keep on telling you guys to improve your skill, communication skill. Okay, because of this, lu bisa jalan-jalan kan sama kawan baru kayak begitu. Kayak gini lah enak. Ya enggak. Out bridge. Oh, bridge right. Most of Destroyed. So this is the house of the priest.
Iya. Who have 500 years. 500 years. Cathedral Right. Was 800. 800, right. 500. There's no lights on. Nah guys, jadi di video barusan itu gue sama Mas Husen, gue jalan-jalan sama bapak kos gue lah ibaratnya. Bapak kos gue jalan-jalan, diajak muter-muter kota gue yang sekarang ini, Volkswagen. Jadi kita diajak muter-muter itu, dikasih tahu ini loh gedung ini sejarahnya kayak gini ya, kayak kemarin tuh ya Mas ya. Nah tapi itu semua nggak bakal kejadian kalau apa Mas? Lo nggak bisa bahasa Inggris. Nah itu dia, bahasa Inggris kita nggak bagus ya. Nggak bagus. Yang penting ini bisa percakapan sehari-hari lah. Nah, Itu dari udah cukup. conversation dia udah cukup penting. Yang penting tuh lu willing to learn gitu ya nggak? Oh iya dong. Oke, so kita lanjut. Nah guys, jadi itu tadi cuplikannya perjalanan gue dari kota gue sebelumnya Białystok ke Volkswagen, ya kan? Nah jadi tuh, ntar ya gue udah nyatet nih, biar gue nggak lupa. Oke, gue mau share ke kalian nih, karena banyak yang nanya ke gue, bang gimana sih cara pindah agensi? Pengen pindah kerja ke sini bang, gimana bang caranya bang? Kayak gitu. Oke, jadi gue jawab di sini aja ya. Mungkin kalau di DM gue, karena gue kerja sekarang 12 jam, gak kayak waktu kemarin gue cuma 8 jam, jadi waktu gue luang buat balas-balesin DM kalian gitu kan, atau WhatsApp atau komen-komen YouTube gitu. Sorry banget nih. Dan ini pun udah 3 minggu gue nggak upload karena kemarin cuaca sempat ekstrim banget, super dingin, jadi gue nggak kuat tangannya megang handphone di luar ya gitu kan, plus capek juga pulang kerja langsung istirahat. Oke, nah jadi proses gue pindah itu, kalau lu udah nonton video-video gue yang sebelumnya dari awal gue sampai Poland, terus dari awal gue pindah ke BAZ gitu kan. Jadi karena ada kesalahpahaman, nggak salah paham sih, emang menurut gue goblok aja mungkin orangnya. Jadi gue pindah gitu kan di tempat yang itu. Oke lah, gak usah bahas itu dulu. Jadi gue itu pindah ke PT-PT yang lain itu dengan agensi yang sama. Jadi gue nggak yang namanya beda agensi di sini gitu. Jadi agensi ini kan mereka semacam kayak outsourcing gitu kan, punya beberapa perusahaan yang kerjasama sama agensi gue ini. Nah jadi itu harusnya gue kerja di sini nih, tempat yang sekarang, tapi karena kemarin ada kesalahan jadi gue pindah ke sana. Terus gue ke yang sebelumnya di BAZ atau di Białystok itu adalah tempat sementara gue. Walaupun kalau gue kemarin itu betah dan gak mau pindah ke sini, gue pun masih boleh. Ya udah lu stay di sana gitu kata agensi gue. Oke. Jadi kalau yang benar itu kayak gini. Kalau misalkan lu mau pindah agensi, oke. Ini nanti nyambung ke work permit ya. Kalau misalkan lu mau pindah agensi, itu jangan kabur tuh, maksudnya kayak yang lu cabut aja. Walaupun apa namanya ya, gue nggak bisa bilang itu lumrah sih. Ya gue bisa bilang itu salah lah. Tapi it's happening gitu, it's happening di Poland. Gue nggak apa namanya, nggak apa ya bahasanya, nggak menutupi hal itulah gitu kan. Gue nggak memungkiri hal itu. Itu emang ada kejadian di sini banyak, which is wrong menurut gue. Jadi ya sebenarnya yang logik itu, lu kalau mau pindah agensi ya lu resign. Contoh ya, di agensi gue itu kalau lu udah kerja minimal 2 bulan, oke, lu nggak ada denda apa-apa. Jadi misalnya kayak gue kerja di PTA nih, terus gue kerja di sana, anjir gak betah gue nih kayak gini, terus gue resign sebelum 2 bulan, itu gue kena denda. Kalau di agensi gue itu cuma 300 zloty. Jadi misalnya lu udah sebulan kerja nih, gaji lu misalkan 2000 berapa kayak gitu, terus ya lu dipotong 300 zloty. Itu di agensi gue kayak gitu. Nggak tahu di agensi yang lain. Nah minusnya apa? Kalau lu pindah kerja secara resmi kayak gitu ya, kayak prosedur lu resign, terus lu apply ke tempat agensi yang lain kayak gitu kan. Minusnya itu adalah waktu. Kenapa waktu? Gue bilang karena lu mesti nunggu work permit. Nah kebanyakan yang kejadian di Poland itu, lu nggak sabar gitu, pada nggak sabar gitu, kayak udah nih gue udah keterima gitu. Soalnya ada beberapa agensi di luar sana yang ngasih lu kerja walaupun tanpa work permit gitu, kayak jadi stay lu legal, work lu sebenarnya nggak legal, tapi mereka tetap aja gitu ya pak bukan begitu. Kayak gitu. Nah ini contoh kayak ada 2 kawan gue di sini, gue baru ketemu setelah gue sampai sini gitu kan. Harusnya gue tuh orang Indonesia pertama yang harusnya kerja di PT ini ya di bulan Maret lalu, cuma karena yang gue bilang tadi ada kesalahan itu, jadi gue keundur.
Nah contohnya ada 2 orang di sini, ada Pak Rohani sama Sudi. Gue baru ketemu waktu gue sampai sini. Ini yang pinter buat gue dari mereka itu. Jadi mereka itu sebelum mereka dapat work permit, mereka nggak cabut gitu loh. Jadi intinya maksudnya apa? Maksud yang gue pengen kasih tahu ke kalian itu, sebelum lu pindah kemana-mana, at least lu punya backup. Gue jujur aja, sebelum gue nyampe ke sini, itu gue banyak tuh cari-cari agensi kayak, gue butuh jam yang lebih banyak, atau mungkin gue butuh per jamnya gajinya yang lebih gede. Itu gue cari-cari kemana-mana. Kenapa gue berani ngelakuin hal itu? Karena gue punya backup. Kalau gue nggak dapat ke sana, gue masih bisa ke sini, gitu kan. Nah kebanyakan itu ada beberapa kejadian ya Pak ya. Ya. Kayaknya Pak Rohani boleh lah sini Pak Rohani. Oke. Pak Rohani sini lah. Nah ini Pak Rohani, kita baru ketemu di sini Pak ya. Ya. Berarti kita baru kenal berapa lama? 2 bulan. 2 bulan kurang. Enggak, kurang ya. 2 bulan lah, 2 bulan. Nah contoh Pak Rohani, gue nggak tahu, gue nggak kenal temannya Pak Rohani itu Mas Sudi ini siapa. Bahkan ada teman gue juga ya yang di PT gue yang pertama itu, dia cabut dari agensi lain Pak ya. Iya. Setelah cabut dari agensi itu, ternyata tiba-tiba mendadak nggak ada kerjaan. Dan orang ini kabur. Ya Pak. Akhirnya apa? Dia nganggur, Bray. Dia nganggur kayak, wah gimana nih, tempat lu ada kerjaan nggak? Ada kerjaan nggak? Walaupun ya di tempat kita ada kerjaan, tapi kalau lu via agensi ya lu kan mesti nunggu work permit. Nah ini gua tanya sekarang, ini buktiin aja ke kalian. Pak Rohani, waktu nunggu work permit kesini berapa lama? Kurang lebihnya ada 4 bulan. 4 bulan guys. 4 bulan. Nah jadi work permit dan TRC itu yang ngurus satu tempat, Vote-Ship. Apa bahasa Indonesianya Vote-Ship? Lu cari deh, nanti gua ketik Vote-Ship. Nanti gua taruh di situ. Nah jadi kalau misalnya di kota, contoh agensi gue itu kantor main office-nya itu udah di Wrocław. Nah kebetulan Pak Rohani juga dari Wrocław ya? Iya. Ya kan dari Wrocław. Kenapa 4 bulan? Karena yang ya sepengetahuan gue ya, mungkin gue salah gitu. Jadi di Wrocław itu kan banyak foreigners. Jadi ya aplikasinya itu numpuk gitu. Jadi yang bikin lama itu karena itu, saking banyaknya orang yang bikin work permit, bikin TRC. Nah itulah yang bikin lama. Mungkin kayak ada di tempat lain yang work permitnya cepat gitu ya, gue nggak tahu sih, tapi bisa jadi karena mungkin di tempat itu, di tempat tersebut foreignernya dikit, jadi yang apply dikit, jadi cepat gitu prosesnya. Alright. Dan gini, gue juga waktu kemarin sama Pak Rohani itu ke kantor agensi gue, visa gue ini minggu depan habis. Pak Rohani ini udah habis, kok masih bisa kerja? Kalau lo mikir pasti, wah nggak bisa dong, jadinya ilegal dong. Nah ini yang mau gue bahas. Jadi di Poland itu sekarang semenjak pandemi itu ada kebijakan, nanti gue taruh linknya di situ buat lo baca-baca. Selama pandemi kita foreigners itu kita masih dikasih izin tinggal sampai pemerintah itu ngasih statement atau ngasih kebijakan ke kita kalau oke, kebijakan ini sudah berakhir. Nanti setelah berakhir kita masih dikasih waktu 1 bulan buat urus dokumen kita, entah kita mau lanjut di sini ya kita bikin TRC atau kita pulang kayak gitu. Contohnya apa ya, orang-orang Ukraina itu di PT-PT kita itu semenjak mereka nggak dapat biometrik paspor, mereka itu cuma kerja 3 bulan, maksimal 3 bulan. Habis itu mereka harus pulang ke Ukraina sebulan, lalu bisa kerja lagi, balik lagi ke sini. Nah karena kebijakan tadi itu, mereka itu cuma per bulan itu diperpanjang kontraknya Pak ya. Pernah ditawarin gitu ya kalau nggak salah Pak Rohani? Gue juga pernah guys, tapi gue tolak. Wah gue nggak mau nih, karena apa? Kalau misalkan ya amin auzubillah min dzalik gitu ya, kalau misalkan gue di kontraknya diperbarui gitu per bulan terus tiba-tiba di stop, gue man I'll be fucked up gitu ya. Ya kan? Bisa pulang gitu, lagi nggak ada duit suruh pulang kan, wah pusing, utang masih banyak. Aduh. Nah jadi akhirnya apa, gue request ke koordinator gue kalau enggak, gue mau bikin TRC aja gitu, dengan berbagai alasan gue gitu kan. Gue pokoknya mau bikin TRC aja, TRC gitu. Dan jujur aja gue kalau ditanya gitu ya, enak mana bang, di sini sama di sana? Nah ini tergantung ke lu coy. Gue banyak nih beberapa juga ya yang nanya ke gue, bang ini dia daftar ke kebetulan ke agensi gue gitu, entah dari mana gitu, dia daftar ke agensi gue terus dapat nomor gue entah dari mana. Dia nanya, bang enak di mana, di A, B, A, B, C gitu. Pasti gue tanya balik, gue nggak bisa nyaranin lu di ABC ini karena gue nggak tahu ini bakal cocok sama lu apa enggak gitu kan. Tapi kalau nanya gue secara general, gue tanya balik, lu pengen yang jam kerjanya banyak, pengen yang kerjanya enak, atau yang gimana gitu kan. Dia bilang pengen yang jam kerjanya banyak. Oke, gue kasih tahu yang A misalnya.
Nah tapi gue bilang sama dia, tapi gue nggak rekomen ya, bukan gue nggak nyaranin lu ke situ. Cuma kalau lu nanya jam kerja ya banyak di sana. Entah lu kalau biasa kerja kayak gitu cocok buat lu. Tapi kalau enggak ya kayak gue gitu, kayak di tempat gue awal itu gue kan nggak cocok karena nggak sesuai gitu, bukan tempat yang gue lamar. Jadinya gue nggak bakal nyaranin kalian apa-apa. Nah itu salah satu contoh lah masalah kerjaan gitu kan. Nah jadi poin gue untuk sementara ini untuk masalah apa ya tadi TRC dan kebijakan itu seperti itu. Mudah-mudahan lu dapat poin gue ya. Dan itu juga kenapa dari awal gue bikin video gue selalu bilang, gue nggak bilang bahasa Inggris gue bagus, no man, ini jauh banget gue dari bagus tuh. Gue kemarin sempat ngetes yang apa namanya online gitu, online English test gitu kan, ternyata gue cuma segini ternyata gitu ya. I mean what I'm trying to tell you is my English is not good enough gitu. Nggak terlalu bagus, tapi at least kalau lu punya skill komunikasi, ini dari awal udah gue ingetin lu kan, kalau lu punya skill komunikasi, lu bisa tanya Pak Rohani. Kita itu sempat ditawarin yang kontrak per bulan itu apa ya? Iya. Buat gue tolak, gitu loh, gue tolak, gue request nih, gue fight pokoknya, gue pengen punya TRC, gue pengen punya residence card gitu. Kalau gue nggak punya skill komunikasi, then ya kita jadi manut-manut aja, ikut aja ya udah, ini ada kebijakan kok gini, udahlah nanti aja. Nah gue itu nggak mau kayak gitu kan. Itu lagi contoh kayak brother gue sama Durok TV itu, dia kan udah sering bilang gitu kan, gue nih satu pemikiran sama dia, karena gue nggak mau rekomen lu ke mana-mana itu karena gue nggak mau nanti ada rasa bersalah di diri gue. Wah gue nih yang nyaranin lu ke situ ya Pak ya, gue nih nyaranin lu ke situ, ternyata lu nggak cocok. Walaupun gue dengan enteng, sekali lagi, walaupun gue dengan enteng bisa bilang siapa suruh lu mau, bisa aja gue ngomong kayak gitu kan, but I don't want it gitu. Gue nggak mau kayak gitu. Nah itulah makanya kenapa at least ya sorry to say nih, contoh kayak Pak Rohani, gue bisa bilang bahasa Inggris gue lebih bagus dari dia, tapi dia mau belajar gitu loh. Contoh kayak kawan-kawan gue yang di sana juga, mereka mau belajar. Nggak ada namanya batas apa namanya umur ya Pak ya. Buat alasan nggak belajar tuh bullshit. Itu memang lu males aja udah. Emang lu males aja udah. Kayak misalkan contoh nih, kalau misalkan Pak Rohani nggak belajar gitu ya, atau nggak punya niat lah gitu, atau nggak nyali lah, mana mungkin dia belanja keluar tanpa gua. Ya Pak, masih belanja sendiri kan? Iya. Masih bisa nawar, dia masih bisa ke pasar. Gua aja tahu pasar di sini daerah yang sekarang ini dari dia. Gak tahu gue tadinya pasar di mana. Ya contohnya kayak gitu. Makanya kan di awal gue bilang, nanti pas lu udah sampai sini, nah walaupun lu udah bisa bahasa Inggris, belajar lagi tuh bahasa Polandnya gitu kan. Lu boleh tanya Pak Rohani deh, gimana nanya nih, kan kita ngobrol di YouTube. Jadi gue tanya Pak Rohani deh, ya Pak, contohnya mungkin ya Pak Rohani pernah lihat lah ya, aku nawar-nawar di pasar pakai bahasa Poland gitu kan. Walaupun gue cuma angka gitu, basic aja gitu, yang basic ya, at least lu tahu angka itu dari 0 sampai 100 lah ibarat kata, segitu aja, 0 sampai 100 aja. Jadi lu bisa tahu gitu, kayak nanya harga ke orang gitu, panele teh kostu ya gitu. Ntar dia ngomong berapa, oke gue dapat gitu. Dan apa ya, kalau lu bisa bahasa Poland juga, kalau ada orang ngomongin lu jadi tahu. Iya, dia Dia apa juga jadi lu tahu. Kalau kita nggak tahu bahasanya ya mungkin kita tahu dari bahasa tubuh, gerakan mungkin, atau mimik ya kan, Iya, atau mimik. Nah itu dia makanya guys. Nah ini ada satu poin lagi yang gua sangat kaget setelah gua nonton videonya Madurok TV, ya kan. Ada yang bilang, lu tahu siapa mungkin ini ya, job Polandia tutup men. What? Kenapa tutup? Tutupnya kenapa ya gitu, gue penasaran kan. Dan setelah gua tonton, ternyata itu cuma masalah dia dan agensi dia aja menurut gue. Soalnya di agensi gue itu kita masih datengin orang gitu loh. Kita masih datengin orang. Ya di agensi gue di Poland ya maksudnya ya. Bahkan yang agensi gue di Indonesia aja masih buka job kok gitu loh kesini. Dan gue nggak tahu dia dapat info dari mana kalau job dia tutup. Baru hari ini ada orang WhatsApp gue, Mas, work permit saya udah jadi. Kalau work permit saya udah jadi berarti kan ada job. Dia keterima dong. Berarti gue bisa bilang, dan gue berani bilang, job Polandia masih ada bro. Job Polandia masih ada, nggak tutup sama sekali gitu. Kalau emang tutup harusnya itu ada statement kayak
national wide gitu loh, kayak apa sih, kita dapat info Poland kayak di berita gitu lah, Polandia nggak terima warga negara Indonesia buat kerja. Nah itu baru contohnya kayak Taiwan kali ya sekarang, apa ya, Taiwan ya. Iya, Taiwan. Taiwan tuh lagi nutup, WNI nggak bisa kerja gara-gara pandemi kayak gitu. Nah mungkin itu gue bisa percaya karena ada datanya gitu. Kalau ini kan cuma nggak ada datanya. Kuat doang. sabar. Gue tahu dia emosi juga denger ya. Masanya gue mau bawa adik gue juga ke sini gitu loh. Kalau tutup kan gue sedih juga jadi. Aduh ampun dah. So, oke guys, jadi ini gue ngerangkum dikit ya. Jadi ya yang tadi gue bahas itu pertama itu adalah gimana cara pindah kerja yang benar. Oke, jadi ada 2 cara. Yang satu yang benar dan enggak ya. Yang benar itu ya lu resign baik-baik, terus lu ngelamar nunggu sampai work permit jadi, dan lu pindah. Konsekuensinya ya lu nunggu gitu kan. Jadi lu mesti punya backup, harus punya backup. Yang kedua ya kabur, which is lebih beresiko lagi gitu. Nanti takutnya lu kabur ke agensi yang lu belum tahu seluk-beluknya, terus lu kerja di sana ternyata anjir, entah lu gak cocok entah apa gitu, akomodasi lah lu gak cocok akomodasi ternyata, atau job and terms and conditionnya lo nggak cocok gitu kan, nggak sesuai, jadi pusing. Kan dari awal gue selalu ingetin sama lo, semua bukti, semua apa lu simpan, semua info yang perlu lo tahu, cari tahu sebanyak-banyaknya tentang apa yang pengen lo tuju gitu. Itu mesti lo cari tahu. Jujur gue sampai sekarang itu gue masih nyari kerjaan lain, jujur aja. Soalnya ya namanya manusia nggak pernah puas ya Pak ya. Pengen cari yang better. Nah, gue juga minta maaf juga nih buat kalian yang udah nungguin videonya. Sorry banget karena ya tadi yang udah gue bilang di awal, gue capek. Sekarang kerja gue 12 jam, which is I don't like working 12 hours, but somehow on the other side I need it. Gitu kan, gue butuh juga. Ngerti kan Pak? Ngerti? Ini Tuh itu ngerti doi. boleh nitip saran buat teman-teman yang mau berangkat ke sini nggak? Monggo Pak, monggo. Gue minum Buat dulu. teman-teman yang mau punya niat kerja ke Polandia, ya pesan ya modal bahasa Inggris lah dikit-dikit, itu penting banget di sini. Lagi. Kalau soal bahasa Polandia ntar bisa nyusul Belajar pas di sini. Iya benar. Komunikasi penting banget buat teman-teman. Tuh kan guys, bukan cuma gue doang yang ngomong nih. Gue baru ketemu dia 2 bulan. Emang di sini nggak semua orang bisa bahasa Inggris, tapi ya ada lah. Tuh, itu penting banget buat teman-teman. Oke, itu aja sarannya dari saya. Keren lo Pak. Ya. Keren lo. Ya itu kan. Ya jadi kalau ada pertanyaan, ada saran buat gua, monggo, I'll be very happy for it. Oke, jadi komen below lu mau nanya apa-apa. Jangan lupa kalau ini berguna, mudah-mudahan insya Allah berguna, tolong share ke teman-temannya. Oke. So, I think that's it. Dziękuję bardzo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do widzenia.